Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Materi kita kali ini adalah pada program Double Track Digital Skill pengenalan Google Site. Kita tahu Google Site adalah platform pembuatan website gratis yang mudah digunakan, yang memungkinkan kita bisa membuat website profesional tanpa pengetahuan coding. Dan fitur-fitur yang ada di dalam Google Site ini layak kita coba, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Berikutnya adalah fitur-fitur Google Site. Kita menjadi 4 poin. Yang pertama, template. Google Site ini menyediakan berbagai template website yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa memilih template yang sesuai dengan jenis website yang ingin dibuat. Yang nomor 2 adalah editor drag and drop, di mana Google ini sangat mudah sekali untuk melakukan drag and drop untuk mengatur konten-konten website, sehingga hasilnya cukup menarik dan menambah elemen website yang kita inginkan. Yang ketiga adalah integrasi Google Apps. Google Site ini terintegrasi dengan berbagai Google Application seperti Google Docs, Google Sheet, dan Form. Kita dapat menyisipkan konten tersebut dari aplikasi Google ke dalam website. Poin yang keempat adalah konten dinamis. Ini memungkinkan kita untuk menambahkan konten dinamis seperti kalender, formulir, dan galeri foto. Fitur ini dapat meningkatkan interaksi pengguna website. Apa sih kelebihan Google Site? 1. Mudah digunakan. Antar muka Google Site mudah dipahami bahkan bagi pemula sekalipun, karena bisa digunakan tanpa pengetahuan coding yang mendalam. Yang kedua, free atau gratis. Google Site merupakan platform gratis yang dapat digunakan siapa saja dan tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian, apa kelebihannya yang lain? Integrasi Google Apps. Google Site berintegrasi dengan layanan Google lainnya, sehingga memudahkan kita untuk berbagi dan mengakses informasi dari berbagai aplikasi yang diintegrasikan ke dalam Google Apps untuk kita kolaborasikan ke dalam Google Site. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat website dengan Google Site. Yang pertama, tentu saja Anda harus punya akun Google. Sehingga kalau belum punya, silakan buat akun Google. Setelah selesai Anda buat, silakan buka browser Anda dan ketikkan Google Site. Akan menuju ke Google Site. Kemudian di sana ada template yang tersedia maupun membuat dengan layout tersendiri. Setelah kalian pilih, tambahkan dengan konten. Konten di sini tersedia di sana mulai dari teks, gambar, video, dan elemen-elemen lainnya. Kemudian atur layout sesuai dengan planning Anda, sesuai dengan rencana Anda. Setelah selesai, baru silakan klik publish atau pilih publikasi website, sehingga website Anda bisa diakses oleh publik. Berikutnya adalah perencanaan website usaha. Ada 4 hal yang harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah tujuan website. Tentukan dulu tujuan websitenya. Itu digunakan untuk apa? Untuk promosi produk, layanan, atau untuk membangun brand. Yang kedua adalah bagaimana target audience, target publik. Kenali target audience kita. Kemudian setelah kita pahami kebutuhan mereka, karena ini dapat membantu dalam menentukan konten dan desain website. Yang ketiga adalah konten website. Tentukan jenis konten yang akan disajikan seperti produk, layanan, testimonial, dan blog. Yang terakhir adalah struktur website. Rancang struktur website yang mudah dinavigasi dan memudahkan pengunjung untuk menemukan informasi yang dicari. Hal yang tak kalah penting adalah menentukan tujuan website. Ada 4 yang terpenting. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness.
di mana website ini harus menarik pengunjung dan dapat meningkatkan kesadaran tentang bisnis kalian. Yang kedua adalah mempromosikan produk atau layanan. Dengan memaksimalkan produk atau layanan secara detail, itu dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah membangun komunitas. Kita perlu membangun komunitas sehingga kita bisa berada di dalam komunitas untuk membangun website kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah menerima pesanan. Usahakan kita bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam memesan produk atau layanan kita secara online. Nah, berikutnya adalah pemilihan konten website. Konten informasi, konten visual, atau konten interaktif yang akan kita kelola di dalam website kita. Kemudian tentang apa yang akan kita jelaskan dalam website kita? Usaha, gambar, produk, formulir, atau kontak. Kemudian kita juga bisa menampilkan produk, layanan, video, demo, maupun testimoni. Begitu juga kita bisa menampilkan galeri foto, survei jika memang itu kita perlukan, ataupun infografis dan chatbot. Sehingga keseluruhan dari konten website kita sesuai dengan planning yang kita mau dan bisa diterima oleh publik. Pembahasan berikutnya adalah perancangan struktur website. Di dalam perancangan struktur website ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama adalah halaman utama. Kenapa? Karena halaman pertama yang dilihat oleh pengunjung. Jadi harus berisikan informasi penting tentang website kita. Poin berikutnya adalah halaman kontak. Pada halaman kontak ini kita bisa memberikan informasi kontak untuk memudahkan pelanggan menghubungi kita. Kemudian jangan lupa kita juga harus menampilkan halaman produk atau layanan. Di sini kita bisa menampilkan dengan detail produk kita, layanan kita yang kita tawarkan untuk publik. Berikutnya, kita harus menyiapkan konten website kita. Ada 4 yang kita prioritaskan. Yang pertama adalah tulis konten yang menarik pada website kita. Tulisan konten yang informatif, mudah dipahami, dan menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah siapkan gambar dan video. Gunakan gambar dan video berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya tarik website kita. Yang ketiga adalah buat call to action. Tambahkan ajakan untuk bertindak untuk mendorong pengunjung melakukan tindakan sesuai dengan planning kita atau sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat adalah optimalkan SEO. Optimalkan website untuk mencari publik dengan mudah sehingga bisa ditemukan oleh calon pelanggan kita yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kita ini, yaitu pengenalan tentang Google Sites, dan tetap stay tune di channel kami untuk mendapatkan materi-materi dari program Double-Tech Digital Skill selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.